Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dalam hidup kita, baik nikmat kesehatan dan ataupun nikmat harta dan sebagainya. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam akan tercurah kepadanya. Kali ini saya akan bertausiah tentang kenikmat. Wahai penonton sekalian, Allah memberikan kita berbagai nikmat. Ada nikmat kesehatan. Sampai sekarang kita sehat, tidak pernah sakit. Kedua, atau yang selain nikmat kesehatan, bukan cuma sampai sekarang kita nikmat sampai sekarang kita belum sakit. Mungkin kita sakit tapi diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang kedua, tubuh kita mungkin tidak mengalami suatu kelainan. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, nikmat sebuah kelainan itu bisa saja bukan sebuah keterbatasan atau bukan semua nikmat kehidupan juga banyak nikmat agar kita hidup Wahai penonton sekalian, saya melihat banyak orang yang banyak orang yang terjerumus dalam suatu kesombongan karena banyak terjerumus atau menjadi sombong, terjerumus ke salah satu dosa yang besar, yaitu sombong. Terjerumus dosa. Ya Allah. Wahai penonton sekalian, selain tadi yang lain adalah saya melihat kebanyakan manusia zaman sekarang itu tidak pernah bersyukur. Dia hidupnya pas-pasan. Dia tidak pernah bersyukur. Dia bilang, seandainya saya punya uang lebih banyak, saya punya rumah, punya ini dan itu, besoknya dia mendapatkannya, akhirnya dia minta lagi. Akhirnya seandainya saya pengen punya ini, besoknya dapat lagi. Contohnya, saya ulangi, seandainya saya ingin saya punya rumah saja, rumah mewah, besoknya didapatkan. Besoknya lagi dia menginginkan sebuah kendaraan paling mahal. Mungkin seandainya saya punya mobil sport, mobil Fortuner, mobil-mobilan, semuanya. Akhirnya besoknya didapatkan lagi. Begitu terus. Akhirnya lama-kelamaan dia tidak pernah merasa bercukup. Di saat dia merasa cukup, sudah
dia terjerumus. Dia dari awalnya tidak pernah melakukan tidak pernah bersyukur. Sekarang sebaliknya, memang dia nggak pernah, walau dia selalu menginginkan sesuatu yang lebih banyak dan lebih mahal, lebih murah, sekarang menjadi sombong. Ya, nggak pernah, masih tetap saja nggak pernah bersyukur. Ini bagi saya salah satu dosa yang paling berbahaya, salah satu perilaku yang dapat menjerumuskan kita semua dalam dosa ini, tak pernah bersyukur. Maka saya berpesan kepada penonton yang menonton video ini. Saya berpesan kepada penonton yang menonton video ini agar tidak melakukan yang namanya agar selalu bersyukur. Ya, kalau bersyukur, ya insya Allah kita itu akan merasa cukup. Enggak memiliki handphone tidak apa-apa, tidak memiliki ini tidak apa-apa, semuanya tidak apa-apa. Ya, coba Anda pikirkan, ya, ada dua orang. Satu orang ini hidupnya pas-pasan, satu orang ini hidupnya serba mewah. Mereka sedang jalan, entah satu pakai kendaraan apa, yang satu pakai kendaraan apa. Saat itu datang seorang orang miskin di jalan. Dia meminta kepada kedua orang tadi. Yang pertama, orang yang pasti tadi, orang yang serba mewah, diminta lalu ditolak mentah-mentah, seolah-olah karena terlalu sombong atau terlalu pelit. Pelit juga termasuk bagi saya, termasuk sesuatu yang karena pelit itu ya awalnya itu dia nggak pernah bersyukur. Orang yang tak pernah bersyukur pasti pelit, saya yakin. Ya, ini apa nih? Ya sih. Orang yang nggak pernah bersyukur pasti ada juga beberapa orang yang nggak pernah bersyukur, pelit. Ada juga orang yang pelit masih bersyukur. Ya, karena tadi diminta uang, orang yang mewah, yang serba mewah ini, dia nggak mau berikan uang. Saat dia mau, dia memberikan hanya 1.000. Lalu saat itu dia bilang kalau ini adalah utang, nanti kamu berikan saya lebih. Mungkin dia minta 1 juta. Nah, ini 1 juta nih banyak sekali, cuma dikasih 1.000 untuk dapatnya 1 juta. Ini kebanyakan orang begitu. Zaman sekarang itu banyak orang menggunakan namanya bunga. Ini kita pinjam uang 1 juta, dimintanya 2 juta. Bagaimana? Pas kita dapat 1 juta, dipotong lagi pajak, akhirnya dapat lagi, aduh, sedikit sekali, cuma dapat 900. Ini namanya apa? Ini namanya kalau begitu kita nggak usah pernah meminjam lagi. Namanya kita kalau ada pinjaman menggunakan bunga, kita jangan pernah, bagi saya sarankan jangan pernah. Kalau kalian nggak mau tambah susah ya. Saya ya, kalau misalnya kalian tak setuju, tutup video ini. Saya tutup video ini.
Ya, saya nggak memerlukan namanya follower, saya nggak memerlukan namanya subscriber, saya hanya memerlukan orang-orang yang bertakwa. Ya, oke. Kalau tadi tidak bersyukur, orang ini dia meminta uang yang lebih banyak. Nah, saat itu dia minta lagi ke orang lain, orang yang serba pas-pasan ini. Orang pas-pasan ini merasa iba, akhirnya dia memberikan setengah dari kekayaannya untuk orang ini. Saat itu rupanya orang ini, ya, rupanya dengan setengah kekayaan orang pas-pasan tadi, orang ini menjadi sukses. Akhirnya dia mengembalikan uang yang tadi dia pinjam dengan bunga-bunganya sekalian. Nah, coba Anda pikirkan, orang yang hidup berpas-pasan ini rupanya lebih kaya daripada orang yang hidup mewah ini. Kenapa? Orang yang hidup pas-pasan ini dia tidak pernah melakukan, dia tidak pernah meminjamkan barang, meminjamkan uang, dan dia menggunakan bunga yang lebih besar, bunga yang besar. Sedangkan orang yang ini, orang yang hidupnya pas-pasan, hidupnya serba mewah ini, dia meminjamkan uang dengan banyak, dengan sebuah bunga yang cukup besar. Ya, maka saya orang ini, maka kita itu harus banyak bersyukur. Selain banyak bersyukur, sering bersedekah. Sedekah itu termasuk amalnya itu besar. Kedua amal yang bagus nih adalah berzakat. Zakat itu diwajib, ya. Wajib sekali. Wajib bagi yang mampu. Ya. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mampu, ya bisa, tapi dia masih belum bisa, ya mau bagaimana lagi, harus menggunakan yang namanya dibayarkan, nanti diganti. Zakat nih wajib, ya. Orang yang pelit nggak pernah zakat, yakin. Orang yang pelit nggak pernah zakat. Macam siapa? Macam Korun. Nah, Korun ini di zamannya Nabi, saya masih teringat di zamannya Nabi Musa. Saat itu ada seorang orang miskin. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia nggak pernah tidak pernah bersyukur. Saat itu dia turun. Saat itu dia nggak pernah bersyukur. Karena dia nggak pernah bersyukur, dia meminta uang kepada kepada Nabi Musa. Dia meminta, didoakan, bukan minta uang, diminta agar dosanya, dia meminta agar kehidupannya lebih baik. Akhirnya Nabi merasa Nabi tidak menyanggupinya karena ditakutkan nanti dia menjadi sombong. Tapi orang Korun ini dia tidak merasa sombong, dia merasa nanti dia tidak akan sombong. Enggak akan, iman saya kuat. Yang saya perlukan sekarang cuma uang. Ini adalah ini adalah
ciri-ciri orang sombong. Ya. Sombong bukan karena sombong tapi dia bukan karena harta. Sombong bukan karena punya tenaga, tapi sombong karena imannya. Ini juga namanya bentuk kesombongan. Ya, bagi saya ini bentuk kesombongan. Cuma karena iman kita kuat, kita meremehkan orang lain, sombong. Belum tentu orang yang imannya lemah itu lebih baik dari kita. Mungkin orang yang selanjutnya, saya terlalu banyak bertele-tele. Sabar ya. Ya, lanjut. Banyak bertele-tele. Saya lanjut. Tadi sudah sampai mana? Ya. Saat itu Korut, lalu Nabi pun iba. Ya, kalau begitu Nabi setuju. Nabi mengiyakan, menyanggupinya. Nabi berdoa. Saat itu lalu datang wahyu, dibilang dikasih saja satu batang emas, satu batu ini ada berisi emas, bukan batang ya, satu batu emas, bukan batu yang semuanya emas ya, tapi di dalamnya pasti ada emas. Saat itu dibilang, kamu ambil batu ini, lalu pelajari bagaimana membuat emas, mengambil emas dari batu ini. Akhirnya dia pelajari. Dia sudah pelajari, dia menjual emas itu. Dia jual emas dengan harga yang pertama biasa, tambah lama mahal. Jadi dia sudah punya banyak uang. Dia lakukan lagi, dia merasa tidak cukup lagi. Dia tak lagi. Ada lagi orang yang ingin meminjam uang. Dia terpikir dalam pikirannya, saya lebih baik menambahkan emas. Saya lebih baik membuat utang bunga saja. Dia berikan orang yang tadi meminta uang, dia meminjam uang, dia berikan uang itu, uang yang dia punya. Lalu dia bilang, besok kamu ganti 10 kali lipat. Akhirnya orang ini menyanggupinya. Iya. Besoknya diminta, uangnya habis, tidak bisa apa-apa, dan dipakai makan, tidak bisa diganti. Akhirnya dia merampas hartanya, dijual, atau yang lain-lain, orang yang lain. Akhirnya sampai dia melakukan ini sampai uangnya banyak. Saat itu dimintalah Nabi, diutuslah orang untuk membayar zakat. Kalau orang Korut ini nggak pernah bayar zakat, saking pelitnya, saking nggak pernah bersyukurnya. Saking nggak pernah bersyukurnya, dia nggak pernah membayar zakat. Akhirnya disuruh, pas disuruh dia bilang, ini semua saya, apa maksudmu? Kamu mau ambil uang saya? Kamu ingin merampok saya? Ini semua hasil kerja saya. Kenapa kamu ingin meminta uang dari saya? Dibilang, ini zakat untuk untuk memperbanyak amal, untuk lain sebagainya, untuk memberi makan orang, memberi makan fakir miskin, apa segala macam, fakir miskin apa segala. Dia bilang agar Allah cinta kepada kita semua. Lalu Korut ini dengan sombongnya bilang,
Allah, ini semua hasil kerja saya. Kalian semua tidak memberikan apa-apa kepada saya. Allah tidak memberi apa? Allah tidak memberikan saya kekayaan. Akhirnya uang saya, harta kekayaan saya lebih banyak daripada punyanya Allah. Akhirnya kesal. Akhirnya mereka pergi. Disampaikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa datang, bilang begini. Mereka cekcok lagi. Saya potong cekcoknya. Cekcoknya masih sama. Akhirnya dia sudah males cekcoknya lagi. Akhirnya Nabi Musa pergi dengan berdoa, kalau Allah berkehendak, ya sudah selesaikan saja dia. Maksudnya, ya kalau mau diberi azab diberi, kalau mau diberi hidayah diberi saja, enggak apa-apa. Akhirnya lama. Dia ini tiba-tiba pengen jalan-jalan. Pas pengen jalan-jalan, dia bawa semua harta kekayaannya kecuali rumahnya. Dibawa keliling kota, keliling Bani Israel, keliling terus sampai balik lagi. Akhirnya aku bilang, oh ini sudah keterlaluan. Akhirnya tiba-tiba datang azabnya Allah. Ya. Makanya itu jangan pernah sombong. Ya. Pas itu tiba-tiba gempa terjadi. Rumahnya hancur. Harta kekayaan bukan rumahnya hancur. Tiba-tiba gempa. Mungkin karena sebuah dia sudah banyak orang mungkin berdoa atau kesal, tiba-tiba gempa terjadi, lalu bumi terbelah dua, tiba-tiba tanah terbelah. Tepat di saat itu juga rumahnya Korut masuk ke dalam di dalam belahan tanah tadi. Saat itu juga tanah tertutup. Sampai saat ini harta